selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak TK Metodis? Pasti semuanya tetap sehat dan semangat ya di dalam Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelumnya, ayo Miss Katy mau ajak kalian untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Katy mau bercerita bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa. Siapa di sini kalau seandainya mau tidur atau baru bangun atau pada saat makan berdoa? Iya, Miss Katy percaya kalian semua pasti rajin berdoa ya. Nah, ada seorang anak Tuhan namanya Yunus. Nih lihat Yunus ya. Tuhan memanggil dia. Tuhan bilang padanya, Yunus, Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi lihat, Yunus takut. Dia takut untuk pergi ke kota Niniwe. Karena dia sudah tahu bahwa orang di kota Niniwe itu tidak ada yang baik. Nah, dia pergi. Memang dia waktu Tuhan suruh dia pergi, dia memang pergi. Ya, dia pergi. Tapi dia tidak pergi ke Niniwe. Dia pergi ambil kapal yang tidak ke arah Niniwe. Kalau seandainya waktu Papa suruh atau Mama suruh, ayo Lisa, kamu pergi mandi. Iya Ma, tapi dia nggak kamar mandi. Dia malah pergi ke halaman rumah, main-main pasir atau main-main di luar. Nah, itu tandanya dia nggak dengar-dengaran, dia nggak taat. Sama seperti Yunus. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Nah, waktu dia naik kapal di Tarsis, lihat nih. Hujan deras, ombak sangat kuat datang dan menghantam kapal tersebut. Sehingga orang di dalamnya ketakutan, ada yang teriak, tolong, tolong. Tapi mereka tidak bisa keluar dari hal itu. Lalu, Yunus yang saat itu sedang tidur, dibangunkan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Bangun, bangun, tidak tahukah kau bahwa kita ini hampir mati, katanya. Lalu mereka bilang, siapa? Siapa yang membuat ini? Akhirnya mereka tahu bahwa Yunuslah penyebabnya. Mereka tanya pada Yunus, kenapa? Apa yang sudah kau lakukan? Sehingga Allah marah pada kita, katanya. Terus Yunus bilang, aku nggak taat sama Tuhan. Tuhan suruh aku pergi ke kota Niniwe, tapi aku tidak taat. Ya udahlah, buang aja lah aku ke laut supaya kalian selamat, katanya. Lalu Yunus pun dibuang ke dalam laut. Ketika dia masuk ke dalam laut, dia pikir dia mati. Tapi itu enggak, tiba-tiba ada ikan besar. Hop! Dan waktu Yunus dimakan oleh ikannya, Yunus pikir dia sudah tidak akan hidup lagi. Waktu dia di dalam perut ikan, ya, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia di dalam perut ikan. Apakah Tuhan menolongnya? Iya, Tuhan menolongnya. Akhirnya setelah 3 hari Yunus di dalam perut ikan, ikan itu memuntahkan Yunus keluar dan dia sampai di kota Niniwe. Dan lihat, akhirnya Yunus taat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Dia berjalan ke kota Niniwe dan menyerukan suara Tuhan di sana. Lihat, Yunus, apakah dia takut? Ya, dia takut. Tetapi pada saat dia takut, dia berdoa kepada Tuhan. Begitu juga dengan kamu. Jangan lupa berdoa ya. Kalau seandainya kamu lagi takut, atau ketika kamu sedang sakit, atau ketika papa mamamu lagi pergi kerja, jangan lupa berdoa. Bukan hanya itu, ketika kamu keluar, atau ketika kamu sudah sampai ke rumah, berdoalah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, atau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah, Miss Katy percaya kalian semua akan menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berdoalah senantiasa, maka Tuhan akan menolongmu. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak TK Metodis,
jangan lupa kamu harus berdoa. Kalau kamu mau makan, ingatlah berdoa supaya Tuhan memberkati makananmu dan menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuhmu. Ketika kamu mau keluar dari rumah, berdoalah supaya Tuhan melindungi engkau di dalam semua aktivitasmu. Ketika papa mamamu sedang bekerja, kamu juga jangan lupa untuk berdoa. Doakan mereka dalam pekerjaan mereka agar Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini cerita kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!